وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatul iman rahimahumullah, mangga biasa dibuka surah Ali Imran ayat ke-75 dugi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man ta'manhu biqintarin Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina
min ahli kitabi, dan dari sebagian ahli kitab, man ada orang intak manhu, jika engkau mengamanahinya, bikin torin dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaika, dia akan mengembalikan harta itu kepadamu. Wa minhum, dan dari sebagian mereka pula, man ada orang intak manhu bidinarin, jika kamu mengamanahinya dengan beberapa dinar, la yu'addihi ilaika, dia tidak akan mengembalikan harta itu kepadamu, illa kecuali madumta alaihi qaiman, keadaanmu terus menerus menagih kepadanya. Zalika, hal itu, bi annahum, disebabkan keadaan mereka, qalu, mereka mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada satu dosa bagi kami atas orang-orang ummi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, Allahil kadhiba, satu kedustaan atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Bala, bukan begitu. Man, siapapun, awfa bi ahdihi, yang menunaikan janjinya, wattaqo, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna, mereka memperjualbelikan, bi ahdillahi, terhadap janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalilan, dengan harga yang murah. Ulaika, mereka itulah, la khalaqa lahum, tidak ada bagian bagi mereka, fil akhirati, dalam kehidupan akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan diri-diri mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Ikhwatul iman rahimahullah, tikawit ayat 75 dugi ayat 77 ieu secara umum Allah meninggalkan ka urang sadaya ngeunaan amanah dan sabagian ahli kitab jeung khianatna sabagian ahli kitab ka urang salaku kaum muslimin. Jadi ayat disebut al-amanah, ayat disebut al-khianah. Ari al-amanah teh naon? Nyaeta nunaikeun setiap titipan-titipan jalmi nu sanes dugi ka sampai kana berhakna, disebut amanah. Anapun khianat, khianat mah nyaeta nahan atanapi ngahalangan
tina sajumlah titipan jalmi nu sanes dugi ka eta harta teu dugi ka nubrahna. Jadi khianat mah salah tina amanah. Nah dina ayat nomor Allah meninggalkan geuningan aya dua karakter jalmi ahli kitab gitu. Karakter kahiji mah aya sebagian ahli kitab teh anu intakmanhu bikin torin nyaeta lamun diamanahkeun ka aranjeunna pirang-pirang harta nu seueur yu'addihi ilaika eta jalma di kalangan ahli kitab teh bisa nunaikeun titipan eta ka anjeun. Tadi teh saha kana Imam dimaksud dina ayat teh disebutkeun bae teh dina tafsir Al-Munir disebutkeun ieu teh nuju nerangkeun sabagian ahli kitab nu jujur. Nah di antaranya eta aya jalmi namina Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam orang Yahudi diamanatan orang Quraisy harta sajumlah 1.200 uqiyah emas. Mungkin di urang mah gunakeun ukuran uqiyah ya. Emas teh biasana di gram di urang mah. Berarti urang poe hoyong terang gramasi 1.200 uqiyah teh sabaraha gram. Berarti urang kudu terang konversi sauqiyah sabaraha gram. Cek para ahli mikyal, ahli takar disebutkan bahwa satu uqiyah emas itu setara kurang lebih 31 gram emas murni. Kalikeun we 30 gram kali 1.200 gram 1.200 uqiyah. Jadi sabaraha ribu? 37.000 gram. Jadi lamun 37.000 gram seberapa kilo? 37 kilo emas. Orang nih punya 37 kilo emas kumaha? Sagramna emas seberapa rupiah ya? Mega pak 1 juta ya kan? 1 juta kali 37.000 nolak seberangan berolok. Coba 37.000 kali 1 juta 37 M-nya ya tuh ya 37 miliar kurang lebih. Lamun dirata-ratakeun ku ayeuna gitu. Abdullah bin Salam orang Yahudi ke orang Quraisy keamanatan 1.200 uqiyah emas setara 37 kilo emas dan dirupiahkan 37 miliar. Tapi ia orang Yahudi Abdullah bin Salam ketika dititipi sejumlah harta itu dia tidak merusak, ternyoceng, ternyandang, malah dititipan dia sangat jaga dugikan dikuikan orang. Nah itu ayah jangan sehingga gitu nyata Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan orang Yahudi masuk Islam tidak riwayat. Jadi Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi yang jujur, yang soleh, masuk agama Islam itu alatan mempelajari kitab Taurat dan sejarah. Jadi dia tahu bahwa Islam itu benar dari kitab Taurat. Eta kahiji orang pemain titipan atas sakit itu 37 miliar. Makanya saya nitip kita kumaha, usah ada di rumah kan atas. Yang berat namanya atau sakit tersebut. Pemain titipan ke pejabat kumaha? Atau selesai. Jadi pejabat dunia kan atau saya boleh selesai. Tayat hiji ayat karakter segitu itu. Maka dua ayat disinggung-singgung ke Allah kade gitu. Wa minhum man intakmanu bidinarin
antara mereka yang seandainya kamu menitipkan hanya beberapa dinar saja. Sadinar itu seberapa? 2 gram lebih. 2 gram lebih emas murni. Itu dititipkan beberapa dinar. Ta'alukan wa malayu adihi ilaika. Si eta kalah teu ditunaykeun. Illa madum ta'alaihi iman, kecuali lamun tuluy-tuluy ya we urang teu ditagih ka urang. Jadi aya jalmi yang begitu dititipan dinar ya bukan sabaraha dinar tapi mah ku kieu mah sababandinganna. Ieu mah ukur sabaraha dinar pas ditagih teh duka atau apa. Jadi dia mau mencuri hak orang lain. Kecuali kudu rame heula gitu nangis. Kudu panasiaheula. Tuluy-tuluyan lagi gitu. Tah eta aya manusia gitu. Sok Allah si Yahudi ahli kitab nu kitu teh gaduh alasan. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Dan sebenarnya seorang Yahudi itu kami teboga seetik oge dosa lamun migawe hal itu ka jalma-jalma ummi. Saha ummi teh palawati? Ari ummi teh istilah khusus kanggo hiji kaum nu kudu disebutkeun dina hadis la naktubu wala nahsubu. Kaum yang tidak biasa menulis dan menghitung. Jadi eta mah istilah khusus ummi teh. Kaum yang tidak biasa menulis dan tidak biasa menghitung, bukan berarti tidak bisa tulis dan menghitung gitu. Para ulama teh. Calis dong urang teh baca, tulis, berhitung. Itu kan kompetensi dasar kemampuan seseorang. Bisa nulis, bisa ngitung, bisa baca. Nah orang-orang Arab itu terkenal dengan istilah kaum ummi. Nah, mereka itu karena biasa nulis, karena biasa ngitung, atau non kebiasaannya al-hifzu, mereka itu biasanya dihafal. Jadi karena biasa nulis, pami nyebutkeun naon, tetap langsung mutan lagi, ditalan. Biasanya gitu orang Arab. Orang-orang kepungkur orang sareng kultur singkat itu oge imbasna ka kaum-kaum anu memang aya titik sibuk sareng bangsa Arab seperti kaum Melayu kadienakeun termasuk daerah Indonesia. Dulu sistem pembelajaran itu tidak banyak ditulis tapi dihafal. Saurpun ini tapi tengah lama pamini ajar itu menggunakan alat yang bernama sabak, bukan sabak teh. Terus ya, kealaman tuh apa? Kamu sabak. Sabak itu, jadi kan nulis kan alami, tidak akan lama tulisan itu di alat itu. Perlu dihapus dulu, tulis dulu. Berarti kan menggunakan kekuatan ingatan. Mantap jalan di kamu. Palinter teh sekolah luhur oge ya. Palinter. Bagi kadia, bagi canggih, bagi kira daya ingat. Padahal mah generasi naon disebut? Gen Alpha, Z. Z mah tahun 2010-an. Tadi 2020 ini Gen Alpha. Budak 1 tahun udah terus nyawa HP. Gen Alpha ya. Bisa lebih pintar di batang kaki ini nah. Udah Gen Alpha atau ngajar di ini ya bingung kan waktu itu pan ayah diajar iroh nah ya dibuang huruf penutnya udah Pak Ustaz dibuangnya ke tong sampah keresek jadi hesek aja udah pintar ini berhitung supaya gampang dipinjam dulu supaya ini mudah caranya. Kalau nggak mau minjemin gimana sebenarnya ada pinter esai kan mata kayak metode khusus kamu para guru teh bimbingan gitu kalau ngajar kita beda tolong disampaikan
ngajar zaman simpuring kaum milenial jadi kalau udah kayak apa kesana beda gitu karakter termasuk dari segi hafalan beda. Dulu orang-orang biasanya menghafal. Nah, bangsa Arab itu disebut kaum umi disebut. Umi itu yang tidak biasa menghitung dan menulis. Bukan berarti tidak bisa menghitung dan menulis, justru lebih pintar bisa jadi. Lalu palinter orang-orang itu. Tak orang-orang Yahudi itu kedua alasan apa ibu saudara. Nah, cenah lamun dititipan ke orang Arab tadai poe mikir, nah iya alasan ngahinakeun orang Arab orang itu. Dan cenah kami malamun katitipan ngajalikeun keueuk ge jeung dinikmati moal jadi dosa jeung orang umikmat gitu. Maka dalam tafsirna itu adalah satu tindakan yang jahat dari orang Yahudi. Rek ngadoli harta milik orang lain. Kieu saur dalam tafsirna. Zakum anna tawrata tubihul lahum akla amwalil ummiina wa hum al-haram. Bukti pengkhianatan orang Yahudi sangkaan mereka bahwa di dalam kitab Taurat disebutkan bolehnya orang Yahudi memakan harta-harta bangsa Arab. Jadi ngarampas atas nama agama itu. Ngarampas atas nama agama gitu. Nah, cenah dengan Taurat tadi menangkeun nyokot harta orang-orang Arab gitu. Mata di amanahan dinar tidak mau memberikan kepada yang berhak. Ta eta teh Allah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Eta teh alatan ucapan kadustaan atas nama Allah wa hum ya'lamun sedangkan maranehna nyaho. Jadi kalau lagi bahaya banyak dusta dibalut dengan atas nama Allah eta bahaya. Bahaya itu. Atas nama demi Allah. Aturan kieu, nah itu bahaya. Atas nama agama itu bahaya. Mun dusta tidak dibalut dengan nama agama memang jahat, tapi itu jahat jangan berdusta atas nama agama gitu. Karena dia upami orang berdusta atas nama agama itu akan lebih kuat dustanya. Dan ini dibenarkan perbuatan dusta makin atas nama agama. Jadi supaya ini diterima kedustaan. Beda dusta bukan atas nama agama, sangat mudah untuk ditolak gitu. Sebagai contoh, tata cara orang Yahudi di kitab-kitab hadis merusak agama Islam dengan cara menghadirkan hadis palsu gitu. Jadi harus Islam mau bisa di luar para ulama hadis. Maka orang Yahudi, orang kafir itu membuat riwayat-riwayat hadis palsu untuk merusak Islam atas nama Rasul gitu. Itu hati-hati. Maka orang perlu belajar kitab-kitab hadis. Sebagai contoh, di dalam kitab hadis itu ada hadis palsu, hadis dusta. Dan itu dibikin oleh orang Syiah. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi itu hanya mencintai kepada ahli bait. Ahli bait itu sudah kaum kaitan sareng keluarga Nabi. Dan ini diklaim oleh mereka adalah Syi'i, orang Syiah. Orang banyak sejarah pelajari Syiah. Banyak. Syiah itu kan artinya pembela. Arti Syiah itu. Dalam tatanan siasat politik Islam dulu, Syiah itu adalah kaum yang membela terhadap kebijakan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali itu perang dengan Muawiyah, jadi adalah sejarahnya sepintas. Jadi ayat konflik di internal umat Islam. Ali dan Muawiyah ayat konflik. Ketika itu terjadi perang, ketika Ali mau mengalahkan terhadap pasukan Muawiyah, maka ketika itu Ali justru ingin menjadikan momentum kita terjadi damai. Marginal tahun itu perang, di situ terjadi banyak pertumpahan darah, terjadilah tahkim. Nah, jadi muncul orang mengobarkan bendera putih terus sudah damai gitu. Bahkan yang diacukan itu Quran. Udah kita di bawah Quran yang sama stok rahasia gitu, damai. Ali itu menghentikan
membuktikan peran. Awal dirinya artisia secara politik. Nah, dari kaum ahli ada dua keadaan. Pertama, yang setuju dengan keputusan ahli. Tadi tuliskan peran ayat disebutkan berontak karena keputusan ahli, disebutnya kaum khawarij. Jadi kalimat kharaja artinya kharaja keluar. Makanya sampai ke ayatnya kan ada istilah waris dituduhkan ke kaum nuteprok karena keputusan pemerintah. Saya kira pemerintah kaum itu B merusak demo, merusak citra pemerintah, disebutnya waris. Tuduhan itu itu satu kaum yang tidak pro terhadap keputusan pimpinan kharaja itu. Nah, jadi dari penduduk atau pembelaan itu jadi dua, ayat Syiah bertahan pada keputusan Ali, ayat kharaja kaum khawarij yang menentang terhadap keputusan Ali. Tadinya arti Syiah secara politik, jadi terhadap keputusan kebijakan siasat kepemimpinan. Kan ini jadi akidah bahaya gitu. Jadi akidah pembelaan buta tanpa dicerna dan analisis. Selain Syiah, tapi tidak bahaya kan? Selain Syiah itu orang tidak akan masuk surga, tidak diakui. Makanya lahirlah kaum Syiah yang ekstrim yang disebut dengan kaum Rafidah. Jadi mau membaca salah bapak kaum Rawafid atau Rafidah itu Syiah ekstrim yang sangat kuat terhadap penentangan terhadap kaum Sunni. Kayak Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah kan jelas istilah. Tapi agar Syiah ini, dan akidah Syiah mah, tapi yang kami harus dibahas. Syiah itu satu syahadatnya beda. Kan orang pas syahadat dan akidah orang mah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan itu berapa? Nah, Syiah itu punya syahadat tersendiri. Ditambah setelah wa anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan waliullah, eta beda. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi Ali bin Abi Thalib adalah wali Allah. Gitu di kitab Syiah. Kata Syiah itu seperti Islam. Ada seperti Islam sanes. Sanes. Bahasa Syiah panjang banget. Jadi atas nama agama. Kayak kan banyak bukti kesesatan Syiah di kitab Syiah. Satu, zina atas nama nikah. Yang disebut dengan mut'ah. Gitu kan? Jadi kia boleh nikah di Syiah. Seorang menikahi perempuan dengan tempo tertentu. Samingweun sebulan dia kontrak imal gitu. Ngasih mahar, ngasih perhiasan cuma-cuma sebagai bukti senang-senang tah di madramun sabulanan. Setelah durasi 1 bulan putus hubungan, bukan lagi suami istri otomatis. Namina nikah cumanana yang bahaya Pak, di kitab Syiah Al-Kafi itu disebutkan derajat orang-orang yang sering mut'ah sekali, 2 kali sampai terus-terusan itu derajatnya akan semakin mulia. Ayo derajat kita sederajat sareng para nabi, sederajat sareng para malaikat, orang yang sering dimut'ah, supaya cewek-cewek di Syiah mau dimut'ah. Itu hadis-hadis palsu itu. Pugoni ieu teh cara ilmu kadal jalma loyor kan gitu teh. Atas nama agama kan gitu. Dibalut teh ku hadis. Tuh cenah nama saya orang Syiah nu barunya. Si pulang masuk ke kelompok Syiah. Eta teh sok dicilian ku usaha-usaha teh. Budak-budak teh jual gitu. Mana istrinya? Jadi diajak ngobrol ke suami, si suaminya justru mendorong istrinya yang anak-anak sok kena dimut'ah. Sok kesimpulan kena ditinggal. Bios. Padahal temaneh ibu bapak tahu sabaraha sumber menuju sekolah kene di Bandung. Justru ayah seorang jami anu kapandak dokter spesialis kulit dan kelamin yang menjadi heran itu orang itu punya penyakit orang yang nakal tapi dengan kesikus karena seorang muslimah luar biasa terjaga Allah.
dicadar dunia mah kayak posisi, tapi ia boga penyakit virus HIV, boga penyakit anu memang itu jelma bau. Kita harus ke dokter. Ini komunitas mana bisa gini mengakui sila karena dia sering dimuntah oleh laki-laki. Atau lamun saminggu hiji berarti mau sabulan obat laki dia ngerasa ibadah. Nah itu contoh siapa nyari jadi loyor jadi kanan dalam sebenarnya rasa banyak kayak gitu ngebibita kan cuma bebas jadi hubungan jadi halal justru Cina penyakit gitu. Nah kalau si kuning kan kalau rai ibal hanya di kebidanan orang medis kan silakan deh akhirnya teh pergaulan di Kota Bandung sudah tidak baik-baik saja. Dan ternyata Kota Bandung itu satu daerah yang sangat mudah terpapar virus HIV. Ya, jadi orang-orang medis, pergaulan bebas, mahasiswa-mahasiswi. Jadi pemimpin kedua putra putri, sadar abdi jeung sieuna, pamina pas itu kade, dijaga hatinya, ariwa, HIV itu, koin itu, kali itu. Nah, jadi waktu iman atas nama agama dan itu contohnya Syiah. Tanya ini memang tiga kubur gitu, memang tiga kubur. Ayah Jalmi berkata atas nama agama, atas nama Allah dan Ustaz. Bala man tauba bi ahlihi wa taqwa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Selalu pun gitu cenah itu ka orang Yahudi. Berdusta atas nama Allah tong gitu. Justru jamilu anu naikeun kana janjina jeung bertakwa. Allah mah cinta pisan ka jamilu takwa. Justru jami-jami anu yastaruna bi ahdillah wa aimanihim nusok ngajual beulikeun janji Allah, sumpah-sumpah atas nama Allah dengan harga murah. Tapi konsekuensinya di akhirat hiji la khalaqallahu bil akhirah. Jami nusok ngajual beulikeun janji Allah jeung sumpah atas nama Allah teh moal meunang bagian seetik oge di akhirat. Jadi maksudnya moal meunang kabagjaan di akhirat. Jadi lamun bohong sama Allah cilaka atas akhirat gitu kan. Jalmi teh. Kedua, ditabihan siksana moal diajak ngobrol ku Allah. Katilu moal direret acan ku Allah. Nu kaopat moal dibersihkeun tina dosana. Nu kalima dipaparin siksa nu geuning. Jadi lima moal menang bagian, moal diajak ngobrol, moal ditinggali, moal dibersihkeun, disiksa. Jadi terus gitu, kepenihan demi kepenihan gitu, sengsara demi kesengsaraan jalannya. Itu konsekuensi ngajual sumpah atas nama Allah di dunia. Tak kieu dina tafsirna naon pelajaran hal ieu ka urang gitu. Kali itu nerangkeun Yahudi, begitunya karakter Yahudi. Apa pelajarannya bagi kita terhadap ayat-ayat tersebut? Tak ka urang pelajaran kade kita tidak boleh memakan harta yang bukan hak milik kita. Gitu kesimpulan kita. Yang pelajaran tadi itu. Menawi kaya hadis-hadis nerangkeun yen sanjana Rasulullah kakumpul kantos tina sabaraha riwayat Rasulullah teh menerima dua orang yang berselisih tahtasimuna ilayya. Jadi para saya tina batas tanah. Dan meureun kakumpul batas tanah teh teu saapih ayeuna. Ayeuna mah kan aya tinu kikitir keneh terus kitu karena naon? Kana AJB nya. Terus karena paling kuat mah sertifikat kan secara administrasi di urang. Ulama BPN ge can aya atuh di mana kan ceritana batas tanah. Kita we ulah alih patok mah. Sabata, sanu, patok gitu kan. Nu boga data bisa dipindah. Mata aya hadis. Celaka kata Nabi orang yang goyarot manaral ardi yang suka pindah-pindahkeun patok tanah. Abdi ka Bogor teu kahartos di sana.
Pas bukan nah jadi kalau tingkat tuh ini dapat tuh kan gitu kan. Nah, hati-hati. Orang seperti itu ayah. Ayah nggak bisa kapan dia ayah batas batas kan. Belasan pikirin kan gitu di catatan tanya batas wilayah kita milik sah kan aja catatan belah utara ayah catatan itu share kalau ukur dulu mau meteran panjangnya orang PPN kan gitu. Kan harus tetap kami yang harus berkembang. Tanggung kamu kurban kamu. Saya dipindah-pindah kamu. Kita mungkin 4 tahun. Nah dulu ayah para saya karena mungkin. Tiba heula ya. Jalma kan dia ayah kekereut gitu. Memperluas aset gitu. Ayah para saya. Saur Nabi kieu innama ana basarun. Kuring teh da jelema saur gitu. Da jalmi cenah. La ala ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Cenah bisa jadi di antara anjeun teh aya nu alasana leuwih kuat. Boga alasan. Wa inna ma aqrabu bainakum ala nabi mimma asma minkum. Nya kaula teh rek putuskeun putusan teh sesuai we nu paling jelas alasanana cenah teh. Para saya ieu beralasan Nabi teh jalmi pasti bakal memutuskeun kanu lebih rasional alasanana gitu. Nah, tapi Nabi ngeutkeun paman qadaitu lahu min haqqi akhi syai'an. Tapi cenah saur Nabi lamun kaula geus mutuskeun ka hiji jalma nu jalma eta teh narima putusan tapi boga bagian tina hak dulurna. Jadi diputuskeun saudara teh. Tapi didinya rumasa eta lain bagian didinya. Tapi bagian dulurna palaya hulu tapi cana. Sabab lamun dicana innama aqtaqulahu qit'atan minan nar yati biha yaumil qiyamah. Ya kaula teh meureun geus mere bagian dina sakaraat saeueun neraka dina poe kiamat. Maksudna kieu saudara Nabi, lamun rumasa eta lain bagian didinya, nu dulur anjeun tong dicokol. Saudara engke anjeun bakal menang bagian dina saeueun. Sok boga alasan harus jelas-jelasna. Tapi lamun diputuskeun rumasa eta teh lain bagian mana? Tong dicokol, bisi menang neraka. Tak tos urusan itu teman ini paling alim akhirnya jadi RTW cenah alim apa ya tuh jadi gitu akhirnya nah eta hebatna pendidikan Nabi. Jadi tidak ada yang bisa memberikan satu misalnya filter kanu pangerem kanu ngatur lengkah tiap jalma kajabi keyakinan dua kaya. Jadi ku jalmi mah bisa wae diakalan ku kebijakan bisa wae dikotelan. Jangan bisa wae sebut salindung yang kedustaan yang kabogan. Tapi lamun akidah jalmi geus mantep akhirat, iman surga jeung neraka, rek kumaha ge bakal boga pangarep, bakal boga filter dina kehidupan. Kitu we dina kehidupan rumusna. Jangan lamun geus iman kana surga jeung neraka, beres ya. Beres. Rek migawe itu surga neraka kan mikir. Untuk iman mah gabret we gitu kan. Panuin teh menjadi juta sapoe gitu keputusan pegawai kebijakan jadi pejabat asal sana kan gitu mungkin atau kali-kali perjinan kali-kali gasap kebohongan keputusan yang dolim di rakyat mana itu akibat tidak iman terhadap hari akhirat surga itu. Tapi kita iman kesimpulan anak eta ayat urang Islam tong nyana hak bagian nu sanes bagian urang. Nu batur kudu pasieun ka batur. Nu urang itulah sekretaris insyaallah orang tersebut karena ayat itu sadaya. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.